Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bihadyihi wastanna bisunnatihi ila yaumiddin. Amma ba'd. Alhamdulillah, mari kita awali majlis ilmu ini dan baca doa talabul ilm. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman. Allahumma anfa'ni 'allamtani wa 'allimni ma yanfa'uni warzuqni 'ilman yanfa'uni. Amin. Alhamdulillah, para santri muslimin muslimat, para hamba Allah sekalian, semoga kita senantiasa dalam keadaan sehat walafiat, senantiasa diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kehidupan kita semuanya serta keluarga kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa melampaukan rezeki untuk kita semuanya dan senantiasa memberikan kepada kita hidayah taufik untuk kita tetap istiqomah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala sampai akhir hayat kita, sehingga kita diwafatkan dalam keadaan husnul khatimah. Amin amin ya rabbal alamin. Baik, insyaallah pada kesempatan pada subuh kali ini kita akan melanjutkan tentang prinsip-prinsip dasar Islam. Kita sudah sampai kepada rukun Islam yang kedua, yaitu tentang salat. Kemarin kita sudah bahas salat secara bahasa adalah doa. Karena di dalam salat yang kita baca, yang kita lafalkan di dalam salat adalah doa dan zikir. Secara istilah, salat adalah rangkaian perkataan dan perbuatan yang diawali dengan takbiratul ihram dan ditutup dengan salam. Jadi sudah menjadi satu rangkaian, tidak bisa terpisah-pisah, terpotong-potong. Harus satu rangkaian, ya perkataan, artinya doa-doa yang dilafalkan, yang diucapkan, dan begitu juga gerakan-gerakan. Dan itu semuanya sudah ditentukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita tinggal mengikuti saja. Karena Nabi mengatakan, "Shollu kama ra'aitumuni usolli." Salatlah kalian sebagaimana kalian melihatku sholat. Ya, jadi sebisa mungkin untuk kita mengerjakan sholat, mendirikan sholat sesuai dengan apa yang Rasulullah amalkan. Nah, sekarang kita masuk kepada syarat-syarat sholat. Ya, syarat-syarat sholat ini ada dua. Ada syarat wajib sholat, ini yang pertama. Yang kedua ada syarat sah sholat. Ya kali ya, ada dua kal. Yang pertama syarat wajib sholat dan syarat sah sholat. Ingat, jadi syarat-syarat sholat ini ada dua. Yang pertama syarat wajib sholat, yang kedua syarat sah sholat. Nah, kita masuk yang pertama dulu. Syarat-syarat sholat yang pertama yaitu syarat wajib sholat. Syarat wajib berarti siapa saja yang diwajibkan untuk sholat. Ya, ini harus syarat. Ada syaratnya. Tidak asal sembarangan sholat. Ya, jadi siapa saja yang diwajibkan untuk sholat, ini ada syarat-syaratnya. Ya, maka yang pertama apa? Al-Muslim. Loh ini. Al-Islam berarti yang wajib sholat yang pertama kali adalah Islam. Beragama atau dia menjadi seorang Muslim. Maka siapa saja yang mengatakan, mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, maka baginya wajib sholat. Ya, ketika usianya sudah balik, ya, berakal nanti, ya termasuk, ya. Pokoknya syaratnya apa? Islam.
Berarti apa? Orang kafir, non-muslim tidak diwajibkan untuk sholat. Tapi gimana ketika mereka mau belajar sholat? Belum belajar sholat, belajar tentang Islam dulu. Siapa itu Allah? Paham? Siapa itu Nabi Muhammad? Ini ajaran Islam tentang kasih sayang, tentang ini. Loh. Kalau mau sholat, harus masuk Islam dulu. Tidak boleh. Tapi dia ingin belajar sholat, dia nggak bisa. Kalau mau belajar sholat, ya harus syahadat. Sebelum sholat, dia harus belajar syahadat dulu, makna syahadat. Ya kan? Siapa itu Allah? Tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah. Sampaikan tentang rukun-rukun dan syarat-syaratnya. Sampaikan tentang konsekuensinya. Ya, pahamkan. Baru ya masuk Islam, baru belajar sholat. Jadi nggak boleh orang kafir tiba-tiba ujuk-ujuk pengen belajar sholat, nggak boleh, ya, tidak boleh. Mungkin hanya sekedar mengetahui ini, tapi tidak langsung praktek, jangan. Karena apa? Sholat ini diwajibkan hanya bagi yang Islam, yang Muslim. Artinya berarti apa? Yang sudah mengucapkan 2 kalimat syahadat. Paham ya? Maka kalau ada orang non-muslim ingin belajar sholat, jangan, belajar Islam dulu tentang siapa Allah, siapa Tuhan kita, gitu ya, siapa yang menciptakan, ya, konsekuensi daripada syahadat, ya, konsekuensi daripada kita telah menyatakan syahadat kepada Nabi, ya, gitu. Jadi yang pertama ini Islam, ya, sebagaimana sabda Nabi SAW, umirtu an uqatilan nas hatta yashhadu alla ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa yuqimus shalah wa yu'tuz zakah. Ya. Sebagaimana hadis, ya. Ketika sahabat diperintahkan umirtu an uqatilan nas. Aku diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk berperang, memerangi orang-orang kafir. Hatta yashhadu alla ilallah. Hatta yashhadu alla ilaha illallah. Sehingga mereka mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah, bahwasanya ya mereka bersaksi tidak ada sesembahan yang berhak disembah dengan benar kecuali hanya Allah, dan bahwasanya Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Jadi urutan, aku diperintahkan untuk memerangi orang-orang kafir sampai mereka mengucapkan 2 kalimat syahadat. Kemudian kalau sudah apa? Salat. Wa yuqimus shalah. Kemudian diperintahkan untuk apa tadi? Mendirikan sholat. Setelah itu apa? Wa yu'tuz zakat. Ya, jadi ada prosesnya, tidak ada langsung mau mu'alaf langsung belajar haji, enggak bisa. Mulai dari urutan, mulai dari syahadat dulu diperhatikan, ya, makna syahadat, konsekuensinya. Kemudian apa? Baru belajar sholat, dipahamkan dulu, ya. Itu tidak langsung asal mau mu'alaf langsung mau haji. Diajarkan dulu tata cara berwudu dulu, ya kan? Tata cara mandi wajib. Ini terkait toharo, ya. Dipahamkan dulu tentang makna syahadat, rukun-rukunnya, konsekuensinya. Baru sholat, kemudian zakat dan seterusnya, ya. Kemudian yang berikutnya, yang kedua adalah al-aqil, berakal. Ini orang yang wajib sholat. Berarti orang yang tidak berakal, ya, atau mohon maaf yang mungkin ODGJ, orang yang dalam gangguan jiwa, kan berarti kurang akalnya, ya kan? Maka apa? Di sini tidak diwajibkan untuk sholat. Karena apa? Gugur syarat yang kedua apa? Akil, berakal. Karena sholat, wudu harus tahu urutannya, ya enggak? Harus tertib, syaratnya itu tertib. Ya, termasuk ya. Sholat juga sama dari awal sampai akhir. Kemudian apa sih yang dibaca ketika ya iktidal, apa yang dibaca ketika sujud, surat apa yang mau dibaca setelah Al-Fatihah, ya kan? Urutannya bagaimana? Nah, ini hanya bisa dikerjakan oleh orang-orang yang berakal. Tidak bisa dikerjakan oleh orang-orang yang tidak berakal. Ya, tidak berakal, ya. Maka di sini ya syarat yang kedua adalah berakal. Artinya apa? Orang yang gila, ya,
orang yang mereka ada gangguan jiwa, akal, maka di sini tidak diwajibkan untuk sholat. Kalau misalkan, mohon maaf, mungkin ada sebagian anak-anak ya ikut sholat, ya mereka ikut-ikutan, nggak apa-apa, ya. Anak balita mereka ikut sholat, ya nggak apa-apa, ya. Gitu. Tapi tidak dinilai sebagai sholat. Kita hanya melatih saja untuk sholat, ya, melatih mereka, ya, hanya ikut-ikutan. Misalkan juga anak-anak yang berkebutuhan khusus, ya kan, anak autis, kita ajak nggak apa-apa. Meskipun mereka secara akal tidak termasuk syarat ini, tetap ya kita ajak mereka ya dengan gerakan-gerakan ya. Tuh, ya memang tetap tidak ada kewajiban sholat baginya ya. Sebagaimana sabda Nabi SAW, rufi'al qalamu an salasin. Ya, pena pencatat amal diangkat dari 3 orang. Jadi ketika diangkat kan berarti tidak dicatat dosa atau tidak dicatat pahala. Ya. Rufi'al qalam an salasin. Pena pencatat amal diangkat dari 3 orang. Yang pertama, anin naim hatta yastayqidh. Dari orang yang tidur sampai dia bangun. Ya, jadi kalau orang tidur, ya, misalkan tidurnya sebelum zuhur, jam setengah 12. Zuhur jam 12 kurang seperempat. Dia tidur tuh, tertidur. Bangun jam 1. Jadi selama tidur, ketika tidak ada yang membangunkan, maka penanya diangkat. Tidak ada dosa. Kenapa? Loh, karena tidur kok. Dia tidur. Tapi ketika jam 1 bangun, pena turun. Dia sholat atau tidak. Sholat zuhur atau tidak. Ketika dia sholat zuhur, maka dicatat pahala sesuai dengan amalnya. Ya, sholat sendirian, ya kan? Sholatnya ya sudah melewati waktu misalkan, dicatat sesuai dengan amalnya, ya. Tapi ketika bangun tidak sholat, ya dicatat sebagai dosa besar, ya. Wa anisobi hatta yahtalim. Kemudian yang kedua, yaitu dari anak-anak, anak kecil, balita yang belum balik, maksudnya hatta yahtalim, sampai dia balik, ya, sampai dia balik. Jadi anak-anak itu tidak ada kewajiban untuk sholat, tapi orang tuanya berkewajiban untuk mendidik, melatih sholat, mengajak untuk sholat. Jadi tidak asal sembarangan membiarkan mereka, enggak. Tetap meskipun anak usia balita, ajarkan bagaimana untuk ruku, untuk sujud, ya sedikit-sedikit lah, pelan-pelan, mengenalkan gerakan-gerakan sholat dan mengenalkan lafaz-lafaz doa-doa untuk sholat, ya. Jadi dilatih sehingga sejak kecil sudah terbiasa, insya Allah ketika sudah remaja, dewasa, terbiasa untuk sholat, ya. Jadi dari anak kecil sampai usia dewasa, sampai usia balik, ya. Di sini balik itu kita di laki-laki ketika sudah ya mimpi basah, perempuan ketika sudah haid, atau ada tanda-tanda keduanya, ya, kedewasaan dari laki-laki dan tanda-tanda baliknya dari perempuan, ya. Tapi para ulama katakan 15 tahun itu sudah semuanya ya dewasa, sudah balik dalam ukuran Islam. Maka wajib baginya sholat. Ketika tidak sholat, maka berdosa semuanya, ya, berdosa. Tapi anak-anak yang mereka nggak sholat, mereka tidak ada kewajiban, tidak dosa. Yang dosa orang tuanya, kenapa? Tidak mendidik untuk sholat, tidak mengajarkan sholat, tidak mengingatkan, ayo nak, sholat nak, latihan sholat nak, ya, dan seterusnya. Kemudian wa'anil majnun hatta yaqil, dari orang gila atau orang pingsan sampai dia berakal. Jadi kalau orang gila, ya, maka tidak ada kewajiban sholat, kecuali sampai dia berakal, pulih akalnya. Kan ada tuh orang yang gila kemudian karena sebab stres dan seterusnya, ya, kemudian karena kemudian direhabilitasi, ya, diobati, ya, diterapi ke sana kemari, akhirnya sadar kembali. Ya, maka ketika dari kondisi gila, maka tidak ada wajib sholat, tapi ketika sudah sadar kembali, sudah berakal, maka tetap wajib baginya sholat. Tanpa tadi menebus sholat-sholat yang dahulu ketika di masa gilanya, ya. Dulu kan dia gila, berarti tidak ada kewajiban, ya. Bahkan orang yang, mohon maaf, ya, ketika dia memang
Dia berakal, dia SMP, SMA meninggalkan sholat. Ketika usia sudah tua punya anak baru merasakan, oh ternyata mendidik anak sholat itu susah. Ternyata dia ingat, zaman dulu dia nggak pernah sholat, maka dia bertobat kepada Allah. Maka ketika dia bertobat kepada Allah, maka dia tadi tidak perlu mengganti sholat yang sudah dia tinggalkan selama SMP dan SMA dan kuliah dan seterusnya. Jadi hanya bertobat kepada Allah, memperbaiki dirinya, memperbanyak amalan-amalan terutama sholat sunnah. Kenapa? Innal hasanat yudhibnas sayyi'at. Sungguhnya amal-amal kebaikan akan menghapus keburukan dosa-dosa yang lalu. Maka para ulama mengatakan tetap bertobat kepada Allah, tidak perlu mengkodok sholat yang sudah puluhan tahun ditinggalkan, ya kan, berapa jumlahnya, ya kan? Kemudian apa? Maksimalkan dengan sholat sunnah, qobliyah, ba'diyah, sholat duha, sholat malam, itu dikejarnya begitu, ya. Kemudian yang ketiga, bali, ya, bali, dewasa, ya. Ini syaratnya yang ketiga adalah bali, dewasa, ya. Dalam ukuran Islam tadi, ya, termasuk dari hadis yang tadi, ya. Jadi ketika masih anak kecil, balita, maka tidak ada kewajiban sholat. Tapi tetap bagi orang tuanya untuk bagaimana sedikit-sedikit pelan-pelan mengajarkan tentang gerakan-gerakan sholat, bacaan-bacaan doa di dalam sholat, ya. Karena tanggung jawab bagi orang tuanya. Maka Nabi SAW mengatakan, muru auladakum bis shalah idza balaghus sab'an. Perintahkanlah anak-anak kalian untuk sholat. Ketika apa? Usianya 7 tahun. Bukan berarti di bawah 7 tahun tidak diberintah sholat, bukan. Lebih bagus ketika usia sebelum 7 tahun sudah diajarkan bagaimana tata cara sholat. Ini usia maksimal. Kenapa? Usia 7 tahun adalah usia kematangan berpikir anak. Karena nanti ada usia kematangan berpikir dewasa ada lagi. Jadi anak-anak ketika usia 7 tahun itu dikatakan sebagai mumayyiz. Mumayyiz artinya apa? Sudah mampu membedakan mana yang baik, mana yang buruk. Oh ini baik, ini buruk, ini baik, ini buruk. Ya. Oh ini anak nakal, oh ini anak baik. Sudah tahu anak-anak. Bahkan mungkin di bawah 7 tahun pun sudah tahu. Oh ini teman yang baik, ini baik nih, ini nakal nih. Nah, itu bisa jadi. Ya. Berarti ketika anak sudah mampu membedakan mana yang baik, mana yang buruk, maka dia sudah mumayyiz. Meskipun usianya belum 7 tahun. Tapi di sini dikatakan maksimalnya 7 tahun, maka diajarkan sholat. Syukur-syukur sebelumnya sudah diperintahkan diajarkan sholat. Wadribuhum 'alaiha idza balaghu 'ashran. Maka pukullah mereka ketika usia 10 tahun, loh kok enggak mau sholat. Ini pendidikan dari Nabi. Ya, usia 10 tahun kalau nggak mau sholat, maka apa? Dipukul. Tapi pukulannya ingat, dorban ghaira mubarrih. Itu pukulan yang tidak membuat luka, tidak membuat lecet, tidak membuat lebam, tidak membuat sampai terluka, membekas, tidak. Pukulan kasih sayang. Bagaimana yang ketika dipukul fisik tapi yang tersentuh hati. Kan gitu, ya. Jadi ada kontak batin antara orang tua dengan anak. Bagaimana orang tua tanggung jawab, begitu sayangnya kepada anaknya, nak, orang tua saya begitu cinta kepadamu, nak, maka sholat, Maka kalau tidak dipukul. Dan para ulama pun mukulnya di mana? Para ulama mengatakan dipukul pada tempat-tempat yang berdaging. Berarti apa? Pantat, itu dipukul, Kalau seandainya dipukul di tempat-tempat yang bertulang, kan khawatirnya tadi, mungkin ada sesuatu yang lebih dari yang tidak diharapkan. Maka tadi, dipukul. Tapi pukulnya bukan pukulan yang menyebabkan luka, sampai patah tulang misalkan, tidak, sampai luka, tidak, Dorban ghairu mubarrih. Pukulan tanpa luka, tanpa sebab, Jadi murni pukulan. Jadi pukulannya dalam bentuk takdib, mengajarkan adab kepada Allah, adab kepada orang tua dan seterusnya. Wa farriqu bainahum fil madaji, dan ketika usia 7 tahun sudah dipisah tempat tidur
anak-anak, ya itu. Kemudian yang keempat, sudah masuk waktu sholat. Ini syarat wajib yang keempat, ya. Loh, bagaimana mungkin orang sholat kok belum masuk waktu? Ya nggak sah sholatnya. Maka ketika ya syarat wajib sholat yang keempat itu masuk waktu atau telah tibanya waktu sholat. Jadi sudah masuk waktu sholat, maka wajib sholat. Maka wajib sholat. Jangan sampai apa? Belum masuk waktu, loh kok sudah sholat. Nah ini maka sholatnya batal. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat An-Nisa ayat 103, faqimus shalah, maka dirikanlah salat, innas salata kanat 'alal mu'minina kitaban mauquta. Maka dirikanlah salat, sesungguhnya salat itu adalah kewajiban yang sudah ditentukan waktunya atas orang-orang yang beriman. Jadi sudah ditentukan waktunya. Waktu subuh sekian, waktu zuhur sekian, asar sekian, maghrib sekian, isya sekian. Maka apa? Sudah. Ya. Masuk waktu sholat, telah tiba waktunya waktu sholat, kerjakan sholat. Ya. Maka itu menjadi syarat wajibnya sholat. Sudah masuk waktunya sholat. Ya. Kemudian yang terakhir yang berikutnya, ini suci dari haid dan nifas. Nah, syarat wajib yang kelima ini dikhususkan kepada kaum wanita. Yaitu apa? Suci dari haid dan nifas. Maka bagi kaum wanita yang mereka dalam keadaan haid, dalam keadaan nifas, maka tidak diwajibkan untuk sholat. Ya, yang ini ya sebagaimana Nabi mengatakan, inilah kekurangan agama wanita. Ya, kekurangan agama wanita adalah itu tadi, mereka meninggalkan sholat di masa haid dan nifas. Dan mereka tidak perlu mengganti sholat. Tidak perlu mengganti sholat. Ini ya. Tidak perlu mengganti sholat. Berbeda dengan ya orang yang sakit. Ya. Sesakit apapun tetap wajib sholat. Wanita haid, ya, wanita yang nifas ketika sedang sehat pun mereka tidak wajib sholat. Tapi ketika orang yang sakit, mau laki-laki mau wanita, selama mereka tidak haid gitu ya, maka sesakit apapun selama masih sadar berakal waras akalnya, maka tetap wajib sholat. Ini ya. Maka ini yang kelima ya, syarat bagi kaum wanita suci dari haid dan nifas. Kenapa Rasul mengatakan idza aqbalat haidatuki fatrukis shalah. Maka apabila wahai Aisyah ya datang masa haidmu fatrukis shalah, maka tinggalkanlah sholat. Ya, inilah ya 5 syarat wajib sholat. Semoga dapat dipahami. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.